Shalom, puji Tuhan. Mari kita sebelum masuk ke dalam renungan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk belajar mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Cengkeram setiap hati yang mendengar, bukakan telinga rohani kami, supaya kami mengerti apa yang Kau mau, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Berkati setiap daripada kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita hari ini akan membicarakan firman Tuhan mengenai overcoming trial atau menghadapi pencobaan-pencobaan. Kita tahu hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana ini bukan saja terjadi di negara kita, tetapi seluruh dunia, saudara. Karena banyak orang yang mengalami penderitaan, baik secara kesehatan, sakit penyakit, maupun secara perekonomian. Dan kehidupan menjadi berubah semua. Karena kalau dulunya kita bisa melakukan aktivitas dengan bebas, tapi ketika kita masuk dalam pandemi ini, kita tidak bisa mengalami aktivitas seperti dulu. Bahkan beberapa mengalami lockdown, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh berkerumun, dan harus betul-betul menjaga protokol kesehatan. Dan itu menyebabkan pencobaan-pencobaan seperti ini menyebabkan kehidupan kita menjadi sangat terganggu. Bahkan sebelum terjadi pandemi ini pun banyak dari kita juga menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. 2014 kemarin saya shock, terkejut karena salah satu artis favorit saya dari Amerika, Robin Williams, mengalami bunuh diri, saudaraku. Bunuh diri pada waktu itu dia mengalami ketenaran yang luar biasa dalam dunia aktingnya. Dia menjadi sangat terkenal dan dia dikatakan sebagai artis yang berhasil. Bahkan beberapa saat sebelum dia bunuh diri, dia sempat menjual salah satu rumahnya dan mendapatkan dana yang cukup besar, yakni di atas belasan juta US. Dan dengan segala yang dia punya, baik nama maupun harta, dia tetap tidak sanggup untuk menghadapi badai pencobaan. Akhirnya dia mengalami apa yang dikatakan sebagai bunuh diri. Jadi kita akan melihat secara firman Tuhan, bagaimanakah kita bisa menghadapi semua pencobaan yang ada dalam kehidupan kita dan kita keluar menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Di Yakobus 1 ayat 12, saudaraku, dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, atau pairasmos bahasa Yunaninya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara dan saya mengasihi Allah, tapi kita hanya akan menerima mahkota kehidupan ketika kita sudah tahan uji. Tahan uji melalui apa, saudaraku? Melalui semua berbagai macam pencobaan atau pairasmos. Jadi pairasmos kalau kita jabarkan itu adalah 3T atau bahasa Inggrisnya 3T ya. T pertama adalah test. T kedua adalah trial. T ketiga adalah temptation. Tes. Kita semua tahu bahwa tidak ada satu pun dari kita yang tidak pernah mengalami tes dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita sekolah, saudaraku. Pasti kita mengalami tes. Harus menghadapi tes. Tidak bisa lari, menghindar. Dan mengatakan, oh saya tidak mau ngambil tes itu. Tidak bisa, saudaraku. Karena tanpa kita melewati tes, maka kita tidak akan naik kelas kalau kita sekolah. Dan bahkan dalam banyak sisi kehidupan, misalnya kita kalau mau ngambil SIM atau surat izin mengemudi, kita tetap harus melakukan tes. Kalau kita tidak melakukan tes itu, kita tidak bisa mendapatkan SIM. Jadi tes adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dan tes itu datangnya dari Tuhan, saudaraku. Harus dijalani dan biasanya mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Karena setelah kita melewati tes, misalnya kalau kita sekolah, kalau kita melewati tes, kita akan naik kelas. Dan makin hari makin naik kelas sampai akhirnya kita bisa ke universitas. Kalau di Alkitab dikatakan Musa, sebelum dia dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Saudara tahu, memimpin bangsa yang jumlahnya jutaan, saudaraku. Bangsa yang dulunya sebelum dipimpin itu adalah dipekerjakan sebagai budak. Itu tidaklah mudah. Dan untuk supaya Musa bisa eligible atau bisa secara qualified lah, secara
dia harus dites dulu, saudaraku. Tuhan mengetes dia dengan menaruh Musa selama 40 tahun di tanah Median sebagai gembala domba. Akhirnya setelah 40 tahun dia menjadi gembala, maka Musa dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan itu bukanlah tes yang mudah, saudaraku. Di padang gurun sebelumnya, Musa adalah seorang anak angkat dari putri Firaun, di mana dia hidup di istana. Dia berpendidikan sebagai bangsawan, kehidupan seperti bangsawan, tetapi dia harus lari keluar untuk dites selama 40 tahun di padang gurun sebagai penggembala domba. Tetapi ketika dia melewati tes itu dengan setia, maka Tuhan memakai dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa yang jumlahnya dikatakan 600.000 laki-laki. Kalau kita kalikan 3, kurang lebih 1,8, bahkan kemungkinan lebih daripada 2 juta secara keseluruhan. Dan orang kedua yang kita lihat di Alkitab dikatakan adalah Yusuf. Sebelum Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, sebagai orang yang paling dipercaya oleh Firaun untuk memimpin Mesir, melewati masa paceklik, untuk supaya bisa melewati masa kelaparan pada masa itu. Maka kita melihat cerita Yusuf. Pada waktu dia masih muda, dia dijual oleh kakak-kakaknya karena kakaknya iri kepada Yusuf. Kenapa kakaknya iri? Karena Yusuf adalah anak yang paling disayangi oleh Yakub, sehingga dia diberi pakaian atau jubah yang maha indah dikatakan. Dan oleh karena itu maka dia ketika disuruh oleh ayahnya mengirim makanan kepada kakaknya yang agak jauh dari rumah, maka dia dijual oleh kakak-kakaknya kepada pedagang untuk dijadikan budak. Pertama dia menjadi budak di rumah daripada majikannya Potifar selama beberapa tahun, dan dia difitnah oleh istri Potifar dan dia akhirnya dimasukkan ke dalam penjara, saudaraku. Di dalam penjara tetap Yusuf melakukan segala sesuatunya dengan tekun baik, sehingga dia dipercaya oleh kepala penjara selama 2 tahun, saudaraku. Sampai akhirnya dia bisa menafsirkan mimpi daripada tukang roti yang akhirnya cerita kepada Raja Firaun, supaya Yusuf bisa dipanggil untuk menafsirkan mimpi daripada Raja Firaun. Dan ketika Yusuf berhasil menafsirkan, Yusuf diangkat menjadi orang yang kedua di Mesir untuk memimpin bangsa Mesir melewati masa paceklik. Dan saudara, tidak mudah, saudara, dari umur 17 tahun sampai dia bisa masuk dipilih oleh Firaun untuk memimpin bangsa Mesir, itu bukanlah tes yang mudah sekali. Tetapi ketika seseorang melewati tes yang dihadapi, yang diberikan yang daripada Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang luar biasa. Seperti kita lihat pada cerita Musa maupun kita lihat pada cerita Yusuf. Kalau T kedua, trials. Trials adalah pencobaan karena situasi, misalnya kelaparan, resesi atau bencana. Semisal kita sekarang lagi menghadapi pandemi COVID, kita tidak bisa menghindar, saudaraku. Seluruh dunia terkena pandemi COVID. Misalnya pada waktu itu terjadi tsunami di Jepang, maka orang-orang Jepang yang mengalami tsunami, mereka menghadapi atau trials, pencobaan karena situasi. Bencana alam lokal, bahkan resesi perekonomian. Misalnya kalau kita melihat negara Venezuela, di mana terjadi kekacauan politik sehingga menyebabkan terjadi perebutan kekuasaan, sehingga mereka semua mengalami kelaparan. Cara satu-satunya untuk menghindar daripada trials adalah kita minta mencari pimpinan Tuhan dan kita pindah tempat atau keluar dari situasi yang tidak enak. Misalnya kita lihat cerita Ishak ketika terjadi bencana kelaparan di negerinya, maka Ishak lari ke Mesir, pindah ke Gerar. Dia berusaha mencari tempat di mana dia bisa mendapatkan penghasilan, mendapatkan nafkah, mendapatkan makanan, karena tempat di mana dia tinggal lagi terjadi kekeringan. Sama seperti ketika Yakub dan saudara-saudara Yusuf mengalami kelaparan, bencana kelaparan, maka mereka semua keluar ke Mesir mencari gandum, membeli gandum daripada Mesir supaya mereka masih bisa hidup. Dan itu adalah cara di mana kita bisa menghindar daripada trial atau pencobaan yang disebabkan oleh karena situasi. Hal-hal yang sebetulnya kita bisa hindari ketika kita minta pimpinan Tuhan. Karena seringkali dalam kehidupan ini tidaklah sama situasi yang dihadapi oleh satu tempat, satu negara, satu bangsa dengan bangsa yang lain. Tetapi saudaraku tahu kita sekarang semua sedang menghadapi
pandemi, saudaraku. Cuman kalau di Indonesia mungkin tidak seberapa sama, karena kita adalah negara tropis dengan yang terjadi di Amerika. Mungkin kalau di Amerika begitu banyak yang mengalami fatalitas kematian, tetapi di Indonesia mungkin tidak seberapa banyak seperti di Amerika. Itu karena situasi dan lokasi yang tidak sama. Jadi trials atau pencobaan yang disebabkan oleh trials itu pencobaan yang bisa kita hindari. Ketika kita mencari pimpinan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan untuk bagaimana kita bisa menghadapi trials atau pencobaan yang disebabkan oleh trials. Yang ketiga adalah temptation atau godaan, pencobaan yang disebabkan oleh godaan. Dan pencobaan ini datangnya dari iblis, saudaraku. Karena apa? Karena perseteruan manusia dengan iblis. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa karena iblis yang berbohong kepada Hawa, sehingga Hawa jatuh ke dalam dosa dan Adam mengikutinya, maka mereka dikutuk oleh Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa ular akan merayap dengan perutnya seumur hidupnya dan makan debu dan tanah. Dan mereka dibikin perseteruan dengan manusia, bahwa keturunan daripada perempuan itu akan meremukkan kepala si ular atau si jahat atau si iblis, dan si ular akan mematuk tumit daripada keturunan perempuan itu. Jadi memang iblis selalu seperti singa mengamuk mencari mangsa, berusaha supaya untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Dan seringkali, saudaraku, kalau pencobaan atau temptation itu bukan datangnya seperti si iblis dalam bentuk rupa yang jelek, yang jahat, yang menakutkan, tetapi seringkali dalam bentuk godaan seperti karena kedagingan kita. Kalau kita bicara makanan itu berupa makanan yang sangat lezat, tetapi ketika kita makan dalam jumlah yang berlebihan, maka kita akan mengalami obesitas, maka kita akan mengalami masalah dari sakit penyakit kita. Juga kalau kita bicara mengenai wanita, itu datang wanita cantik yang menggoda, membuat kita jatuh ke dalam dosa. Seperti kita lihat pada cerita Hakim 16 ayat 16, cerita mengenai Simson dan Delilah, di mana Simson yang merupakan nasar Allah, yang tidak bisa, yang kebal, tidak bisa dibunuh, dan dia bisa sangat kuat sekali karena dia tidak pernah memotong rambutnya, karena itu menjadi nasarnya dia kepada Tuhan. Tapi ketika dia digoda oleh wanita cantik yaitu Delilah, dan Delilah terus merengek-rengek sampai berkali-kali. Pada ketiga kalinya dia akhirnya tidak bisa berbohong lagi, dan akhirnya dia rambutnya dipotong sehingga dia mengalami kekalahan, dia ditawan, bahkan matanya dicungkil menjadi buta, menjadi budak daripada orang-orang Filistin. Seringkali dalam kehidupan kita, saudaraku, ketika kita hidup di dunia, maka banyak sekali godaan-godaan yang ada, dan itu merupakan pencobaan yang harus kita hadapi. Sama seperti Lot ketika dia berada di Sodom dan Gomora, di mana tempat itu merupakan tempat yang kita katakan maksiat, tempat di mana berkumpulnya dunia. Dan Lot adalah dikatakan sebagai orang yang benar, tapi berada pada tempat yang salah. Dan dia menghadapi begitu banyak godaan sehingga membuat dia akhirnya istrinya pun tidak tahan. Ketika dia disuruh lari dari Sodom dan Gomora karena Tuhan mau menghukum tempat itu, istrinya tidak tahan, istrinya menjadi tiang garam, menjadi patung tiang garam. Dan dia dan anaknya keluar dari Sodom dan Gomora karena lari meninggalkan jauh. Sama seperti Yusuf ketika dia digoda oleh istri daripada Potifar, yang mana dia diajak selingkuh oleh istri Potifar. Saudara tahu pada zamannya Yusuf itu belum ada hukum Taurat, saudaraku. Hukum Taurat baru ada ketika bangsa Israel keluar di perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, di mana Musa mendapatkan 2 loh batu berisi 10 hukum Allah. Salah satunya adalah jangan berzina. Tetapi hukum Taurat belum ada, sehingga ketika hukum itu belum ada, maka berbuat zina, berselingkuh itu tidak ada hukumannya, saudaraku. Dan ketika Yusuf diajak selingkuh oleh istri Potifar, itu adalah merupakan godaan atau temptation yang datangnya dari si jahat. Tapi dia menolak, saudaraku. Dia lari daripada godaan itu. Jadi satu-satunya jalan untuk keluar melawan temptation atau godaan itu adalah kita harus lari dari godaan tersebut. Sama seperti Simson dan Delilah. Simson tidak lari dari Delilah, maka dia mengalami kekalahan. Akhirnya dia ditawan, matanya dicungkil, dan dia menjadi budak. Jadi kita harus melawan yang temptation, karena temptation atau godaan itu
datangnya dari iblis, pencobaan yang dari iblis itu harus dilawan, saudaraku. Kalau itu adalah perzinahan, kita harus lari daripada itu. Kita harus menghindar. Karena ketika kita tunduk kepada Allah, maka kita melawan iblis, maka iblis akan lari daripada kita. Ketika kita tidak tunduk kepada Allah, maka iblis akan mematuk tumit kita. Seperti yang dikatakan di Kejadian 3:15. Di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi percaya saja kepada Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan dalam kehidupan saudara dan saya. Tujuan daripada Peresmos di Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ada proses transformasi untuk kita bisa menjadi makin hari makin menyerupai Kristus. Kita harus menghadapi berbagai tes dan pencobaan di dalam kehidupan kita supaya kita bisa naik kelas, saudaraku. Supaya kita makin hari makin menyenangkan hati Tuhan, makin hari makin dibentuk seperti apa yang Tuhan mau. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ketika kita berdosa, kita datang kepada Bapa dengan pakaian comang-camping seperti si anak bungsu. Bapa dengan belas kasihannya akan mengampuni kita, tetapi Dia tidak akan membiarkan kita tetap berpakaian comang-camping, saudaraku. Bahkan Dia akan memberikan jubah yang baru kepada kita yang bertobat. Dan Dia akan dalam kasih-Nya yang begitu besar kepada Dia tidak akan membiarkan kita menjadi seperti dari awal kita bertobat, tapi Dia akan membuat kita berubah menjadi makin hari makin menyerupai Dia. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita kalau lihat terjemahan dari bahasa Inggrisnya dikatakan, and we know that all things work together for good to them that love God and to them who are the call according to His purpose. Jadi artinya adalah kita tahu bahwa Allah bisa menggunakan semua hal, ya termasuk pencobaan, bisa Allah pakai, termasuk daripada yang jahat, godaan yang daripada yang jahat, termasuk trial yang sedang kita hadapi sekarang masa pandemi ini, untuk menjadi kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, yang dipanggil sesuai dengan panggilan Tuhan. Jadi saudara percaya bahwa Allah tidak akan memberikan sesuatu yang jelek dalam kehidupan kita dan tidak akan membiarkan kita menghadapi pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Tapi Allah bisa mengubah semuanya menjadi kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Jadi kunci daripada semua ini adalah ketika kita harus tekun dan setia menghadapi semua pencobaan adalah kita tetap mengasihi Dia, saudaraku. Karena kasih adalah hukum utama daripada kitab suci. Di Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dan hukum utama inilah yang mendasarkan kita semua bisa diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bisa melewati semua pencobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi Allah dalam bahasa Yunani-nya di sini dikatakan sebagai kasih ilahi atau agape. Kita bisa mengasihi Allah secara agape ketika karena kita percaya bahwa Allah mengasihi kita terlebih dahulu secara agape. Jadi untuk kita bisa mengasihi, kita harus menerima kasih daripada Allah. Jadi seperti bulan yang tidak mempunyai sinar, saudaraku, tapi bulan akan bersinar ketika matahari memantulkan sinarnya kepada bulan. Sehingga ketika kita berada di bumi, kita kadang melihat bulan penuh, bulan purnama, kadang kita melihat bulan tidak kelihatan. Karena apa? Karena tertutup terhalang sehingga bulan tidak bisa memancarkan sinar yang ada dari matahari. Demikianlah saudara dan saya, ketika kita tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, ketika kita tidak mempunyai hubungan kasih, hubungan intim dengan Tuhan, kita tidak bisa memancarkan sinar
kasih yang daripada Tuhan kepada kehidupan di sekeliling kita. Tapi ketika kita mempunyai keintiman dengan Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan mengasihi terlebih dahulu, kita menyadari semua hal itu, maka kita akan menjadi seperti bulan, yang mana bulan tidak memiliki sinar, kita tidak memiliki kasih ilahi. Tapi kasih ilahi itu ada, karena apa? Karena Roh Kudus dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ketika kita menjalin hubungan yang intim dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, maka kasih itu akan memancar dalam kehidupan kita. Karena kita diberkati, kita dikasih untuk menjadi berkat, untuk mengasihi kehidupan yang di sekeliling kita. Jadi Tuhan ingin saudara dan saya untuk kita bisa menerima mahkota kehidupan. Kita tekun menghadapi semua pencobaan. Pencobaan yang mana harus kita lawan, kita hadapi. Dengan apa? Dengan kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Karena hanya itu satu-satunya, saudaraku, yang membuat kita bisa melawan semuanya ini. Dan kita melewati semua Pyrasmos yang kita hadapi, pandemi COVID-19, dan kita keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada orang yang menang. Itu karena hubungan kita, hubungan kasih kita, keintiman kita dengan Bapa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk kasih yang telah Kau meteraikan dalam kehidupan kami, untuk tuntunan pimpinan-Mu sehingga kami boleh Kau beri kekuatan untuk menghadapi semua pencobaan yang kita sedang hadapi dalam kehidupan ini. Khususnya sekarang ini dalam masa pandemi, Tuhan kami percaya perlindungan-Mu, kami percaya kasih-Mu akan membuat kami semua keluar melewati semua ini menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberkati, Engkau memilih kami, memberkati kami, mengasihi kami, untuk kami bisa hidup menjadi berkat, untuk bisa mengasihi sesama kami, untuk bisa mengasihi Engkau Tuhan. Mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan, kami semua percaya di dalam nama Yesus sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.